Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai laporan hasil penelitian, kemudian abstrak dan teknik presentasi. Pada pertemuan yang ke-14 atau pertemuan yang terakhir ini, yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menjelaskan komponen dalam laporan hasil penelitian dan teknik presentasi. Tujuan ini diharapkan mahasiswa nanti setelah akhir pembelajaran pada kesempatan ini, saudara diharapkan mampu menjelaskan komponen apa saja yang perlu diuraikan di dalam hasil penelitian dan bagaimana menyusun abstrak serta bagaimana melakukan teknik presentasi yang. Oleh karena itu, saya berusaha untuk membuat pokok bahasan sebagai berikut. Pokok bahasan yang pertama adalah tentang bagaimana teknik penulisan laporan ilmiah yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian yang kedua adalah membuat abstrak, bagaimana abstrak yang baik dalam sebuah penelitian, dan yang berikutnya adalah membuat daftar pustaka. Sebuah karya ilmiah ini tentu harus ada daftar pustakanya untuk pertanggungjawaban kita sebagai peneliti, dan kita ini bebas dari plagiasi. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana kita melakukan presentasi yang baik pada saat ujian proposal maupun ujian hasil. Mahasiswa dituntut untuk mempresentasikan karyanya di hadapan para penguji. Nah, ini yang seringkali membuat mahasiswa cemas. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik presentasi. Nanti akan saya jelaskan, dan ada contoh teknik presentasi yang saya share di LB. Kita review kembali mengenai karya ilmiah. Ini beberapa ahli yang sudah menguraikan tentang karya ilmiah. Yang intinya karya ilmiah itu adalah karya tulis yang menyajikan data atau fakta dari hasil penelitian kita. Dari data yang kita peroleh dalam penelitian kita kemudian tuangkan dalam karya ilmiah. Nah, ini harus ditulis dengan metode dan sistematik yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang perlu teman-teman mahasiswa perhatikan. Di sini berbeda dengan ketika kita menulis cerita fiksi ataupun karangan yang non ilmiah. Barangkali teman-teman mahasiswa pernah membaca cerita dalam cerpen. Perhatikan, bandingkan bedanya dengan eksekusi mahasiswa. Tentunya sangat kontras. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kita melihat ciri-ciri karya ilmiah ya, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama adalah logis. Sebuah karya ilmiah itu harus memenuhi syarat logis, yaitu sesuatu ide yang disampaikan sesuai dengan logika, benar menurut penalaran maupun masuk akal. Jadi sebuah karya ilmiah itu bisa dibuktikan secara akal, secara nalar ya. Jadi harus ada referensinya, tidak asal kemudian kita menuliskan tanpa bisa dibuktikan dengan akal. Kemudian yang kedua adalah sistematis. Karya ilmiah harus ditulis secara sistematis, teratur, urut, persistem, ada aturan bakunya, dan juga ditulis secara menyeluruh maupun terpadu ya, tidak
ngalor ngidul lah istilahnya ya. Jadi secara terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah objektif, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi ya. Jadi objektif, tidak boleh kemudian karya ilmiah itu asumsi-asumsi yang tidak diperkenankan dalam karya ilmiah. Itu karena apa? Karena seringkali asumsi itu tidak ada dasar. Kita harus bisa membuktikan bahwa apa yang kita tulis itu memang betul-betul sesuai data yang kita peroleh. Kemudian jangan lupa yang berikutnya adalah etis. Dalam penulisan karya ilmiah itu harus memenuhi syarat etis, yaitu sesuai dengan asas perilaku. Jadi dalam karya ilmiah itu tidak boleh kemudian kita menuliskan sesuatu yang bertentangan dengan asas perilaku ataupun etika yang disepakati secara umum. Ya, misalnya dalam karya ilmiah ini kita memasukkan seseorang, kita tidak boleh melakukan itu. Oke, berikutnya ini contoh karya ilmiah. Banyak sekali sebetulnya yang teman-teman masih perlu ketahui. Contoh karya ilmiah ini bisa berupa buku, monograf, kemudian tugas-tugas mata kuliah, itu karya ilmiah juga. Nah, ini contoh karya ilmiah yang saya paparkan di forum ini, yaitu ada paper, skripsi, tesis, dan maupun disertasi. Ini semua karya ilmiah ya. Untuk tatanan S1 kita kenal skripsi, tatanan S2 tesis, dan tatanan S3 adalah disertasi. Ini semuanya karya ilmiah. Kita lanjutkan contoh sistematika penulisan karya ilmiah. Di dalam sistematika penulisan karya ilmiah ini, setiap perguruan tinggi biasanya berbeda-beda. Namun pada umumnya mengandung atau terdiri dari ini. Ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, ucapan terima kasih maupun daftar pustaka. Kadang-kadang ucapan terima kasih ini tidak ada. Ya, apapun itu yang jelas yang harus ada, wajib ada ini ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Ini yang harus wajib ada. Untuk isi dari masing-masing judul, kemudian pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode, saya tidak akan membahas satu persatu. Saya yakin teman-teman saya sudah paham karena ini sudah pertemuan yang ke-14. Saya hanya ingin mengulas kembali mengenai isi pembahasan. Di dalam isi pembahasan dalam skripsi itu ada berisi tentang hasil yang kita peroleh dan kita bahas implikasinya terhadap kajian di masa depan ya. Jadi data yang kita peroleh bisa berupa grafik, bisa berupa tabel, itu kita analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Menganalisisnya itu dengan cara kita hubungkan dengan implikasinya. Kalau penelitian keperawatan berarti implikasi keperawatan ya, di masa depan maupun masa saat ini. Kemudian yang perlu diperhatikan, ini tidak boleh mengulang apa yang sudah dipaparkan dalam kajian pustaka ya. Jadi apa yang sudah pernah ditulis di bab 1 maupun bab 2 ini kita tidak boleh mengulang. Maksudnya tidak boleh mengulang sama persis ya. Di sini boleh kita memparafrase ya, jadi menguraikan apa yang sudah ditulis di bab 2. Di pembahasan ini kita tuliskan dengan bahasa kita. Namun demikian kita harus mensitasi, menuliskan kutipan yang kita pakai untuk analisis tersebut ya, agar kita tidak terjerat hukum ya. Nah, kemudian
yang perlu teman-teman perhatikan di dalam pembahasan ini adalah ada diskusi dari hasil penelitian yang tadi saya katakan. Apa yang kita analisis dasarnya apa, misalnya kita bandingkan dengan hasil penelitian orang, maka hasil penelitian orang itu harus dituliskan citasinya, dituliskan kutipannya, oleh siapa, tahun berapa. Nah, kemudian di pembahasan ini juga harus tersistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi urut tujuan khusus yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai bisa menjawab tujuan umum. Nah, ya, kemudian yang perlu diperhatikan ini jangan membahas suatu aspek secara berulang-ulang. Ya, jadi artinya aspek yang sudah kita bahas dalam satu poin, misalnya di tujuan khusus pertama sudah dibahas, maka tujuan khusus kedua ya jangan diulangi lagi, sudah cukup. Kemudian di sini juga sarikan pendapat atau hasil penelitian orang lain yang dijadikan bahan pembanding. Ya, kalau misalnya kita membaca jurnal online, jurnal yang kita baca dari perpustakaan, kemudian kita tuliskan jangan sama persis tetapi dengan memparafrase. Kemudian jangan terlalu berspekulasi, artinya asumsi ini harus kita hilangkan. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ini juga jangan sampai kita pembahasannya tidak fokus. Kita fokuskan pembahasan kita bermuara pada suatu titik yang mendukung kesimpulan. Ya. Jangan keluar dari tujuan penelitian. Itu pembahasan dari sebuah skripsi. Ya, untuk kesimpulan saran dan seterusnya itu saya tidak membahasnya di forum ini. Saya yakin teman-teman mahasiswa bisa membaca juga sebagai pembanding atau sebagai pembelajaran mandiri. Silakan bisa datang ke perpustakaan atau mendownload jurnal-jurnal ilmiah yang sudah tersedia di internet, pelajari itu. Nah, isi dari pembahasan, isi dari sebulan dan saran dan seterusnya, sehingga teman-teman mahasiswa bisa lebih menguasai apa yang nantinya akan ditulis dalam laporan skripsi. Coba perhatikan di sini ada beda tulisan ilmiah dan cerita fiksi. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa penulisan ilmiah itu semua harus baku, semua harus ada aturannya, tersistematis, urut, runtut. Nah, ini bedanya. Kalau penulisan ilmiah ini menggunakan bahasa baku dengan memperhatikan EYD atau ejaan yang disempurnakan, tapi kalau kita perhatikan misalnya kita membaca cerpen itu seringkali alurnya ngalor ngidul. Ya tidak masalah karena memang itu cerpen, bukan karya ilmiah. Ya, jadi bebas, terserah, tergantung dari pengarang. Kemudian tidak harus dengan memperhatikan EYD, salah ketik ya, EYD. Nah, kemudian bahasa yang digunakan juga berbeda antara penulisan ilmiah dengan cerita fiksi. Kalau cerita fiksi itu bisa menggunakan bahasa populer. Misalnya, aku itu bahasa populer. Ya, kemudian dikau itu bahasa populer. Di dalam penulisan ilmiah tidak mengenal itu. Ya, kita harus bedakan itu. Jangan sampai kemudian kita menuliskan di skripsi itu ada kata-kata yang tidak baku. Ya, itu. Oke, ini saya mengambil contoh abstrak punya saya sendiri yang terpublish di Bali Medical Journal. Ini jurnal internasional. Nah, ini contoh abstrak yang sudah saya susun. Ya, kita perhatikan abstrak ini terdiri dari judul, kemudian pengarang atau penulis, ya bisa 1, 2, 3 orang atau bahkan 5 orang. Kemudian biasanya di bawahnya ini, di bawah nama ini ada institusi asal. Misalnya kalau saya berarti di sini ada
eh, Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian peneliti yang kedua misalnya berbeda universitas, ya tuliskan. Yang kedua misalnya dari Universitas Gadjah Mada dan seterusnya. Baru kemudian di bawah itu ada abstrak, tulisan abstrak ini huruf besar semua. Abstrak itu bisa berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, dalam skripsi itu ada dua. Abstrak itu harus tuliskan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang terdiri dari harus mengandung ini, introduction, ya, methods, results, dan conclusion. Ini harus ada semua. Nah, yang perlu diperhatikan juga di dalam abstrak ini harus menggambarkan keseluruhan dari hasil penelitian kita. Nah, tapi juga harus jangan berlebihan kata-katanya. Jumlah kata yang diperkenankan ini berbeda-beda. Ada yang menuliskan 200 kata, ada 250, bergantung dari aturan yang berlaku pada masing-masing institusi. Nah, dilanjutkan berikutnya adalah keyword atau kata kunci. Kata kunci ini biasanya terdiri dari 5 kata kunci. Untuk kata kunci ini bisa mengambil dari isi dari abstrak ini, ataupun yang lebih bagus lagi itu tidak ada di tulisan abstrak ini. Artinya ini bisa mengambil kata di luar abstrak, boleh. Yang penting keyword ini menggambarkan isi, ya, menggambarkan isi. Jadi ketika orang akan mencari dengan keyword itu, maka penelitian kita itu akan muncul. Misalnya kita ketahui beberapa media online yang kita bisa gunakan, misalnya Google Scholar. Misalnya kita akan mencari adolescent. Nah, adolescent yang kita cari di Google Scholar itu bisa memanggil hasil penelitian kita. Nah, jadi nanti penelitian saya akan muncul ketika dipanggil dengan keyword itu. Ketentuan abstrak ini, ya, ringkasan artikel harus menarik, meliputi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Ini ada yang mengatakan berkisar 100 sampai 200. Kemudian ditutup dengan kata kunci. Nah, kata kunci ini sebaiknya menggambarkan aspek yang telah diteliti. Ya, ini ada yang mengatakan jumlahnya bisa 8 kata. Kemudian sering dipilih dengan tidak mengulang judul, yaitu abstrak. Kan ke cara penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka ini kita tuliskan dalam karya ilmiah. Kenapa? Karena untuk kita ini bebas dari plagiasi, bebas dari jeratan hukum. Nah, untuk penulisan daftar pustaka itu ada beberapa kaidah, beberapa teknik, ya, ada beberapa gaya, ya. Yang paling populer ini ada Harvard. Harvard ini contohnya adalah APA, American Physiological Association. Ini yang paling sering digunakan. Ada juga Vancouver. Nah, banyak variannya. Ini saya hanya mengambil contoh 2 saja. Kenapa? Karena ini yang paling populer. Kemudian agar kita mudah untuk menuliskan daftar pustaka, maka jangan manual, kita menggunakan software. Nah, beberapa software yang populer ini ada Mendeley, Zotero, ada EndNote. Ya, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Ini free, ya, free. Jadi kalau saudara bisa menggunakannya secara bebas, sehingga nanti akan otomatis urut itu. Nah, tidak perlu kita manual menuliskan. Misalnya kita menuliskan citasinya penelitiannya Trianto, nah, nanti kita tidak perlu menuliskan lagi di daftar pustaka di halaman belakang, udah otomatis nanti akan keluar. Ya, nanti silakan dibuka di YouTube-nya bagaimana cara menggunakan Mendeley. Ya, nanti keuntungannya apa itu nanti akan ketahuan. Ya, nah kita perhatikan di sini ada nomor. Nah, nomor-nomor inilah nanti yang disitasi di
pembahasan kita maupun di pendahuluan, rincian pustaka, metode, itu dituliskannya nomor, bukan nama dan tahun. Itu kalau bedanya phone cover. Makanya kalau phone cover itu harus bernomor. Kalau Harvard atau EPA enggak. Oke, berikutnya yang terakhir, topik yang terakhir adalah teknik presentasi. Teknik presentasi ini yang perlu diperhatikan dalam presentasi itu, kita mengenal yang namanya komunikator. Komunikator itu adalah presenter. Kemudian ada media dan audien. Nah, audien di sini yang dimaksudkan bisa penguji maupun teman-teman audien mahasiswa yang lain. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketiga unsur ini. Ya, seorang presenter yang baik harus mengenal audiennya siapa. Kemudian harus mampu menggunakan media secara benar, secara efektif. Kalau presenternya bagus, kemudian medianya kurang bagus, ya tentu audien tidak akan tertarik. Demikian juga medianya bagus, presenternya kurang menguasai, ya audiennya juga nanti tidak akan. Kemudian yang perlu diperhatikan ada beberapa kriteria presenter yang hebat. Presenter yang hebat itu harus memperhatikan ini. Yang pertama adalah great content, ya, konten yang hebat, ya, isinya harus bagus. Kalau isinya bagus, menarik, maka audiens juga akan tertarik. Kemudian desain atau great desainnya, ya, medianya harus juga yang bagus. Kalau medianya tidak bagus, ya tentu audiens akan bingung, juga tidak tertarik. Kemudian juga gaya berbicara, dalam ini adalah great delivery, penyampaian yang hebat, intonasi suara, kemudian gaya bahasa, cara ngomong, ya, cara berdiri, itu harus menampilkan bahwa kita ini orang yang hebat. Nah, perlu diperhatikan dalam pembagian waktu sebagai presenter yang baik, itu harus diperhatikan di sini. Ya, kalau seminar hasil, pendahuluan cukup 20%, kemudian metode cukup 15%. Yang paling banyak nanti di seminar hasil adalah mengupas tentang hasil dan pembahasan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan, itu hanya 5% saja. Artinya kalau kita perhatikan di sini, di seminar hasil itu harus banyak mengupas tentang hasil dan pembahasan. Ya, jangan sampai waktunya bisa. Ya, di seminar hasil itu hanya tidak perlu menguraikan secara detail mengenai rincian pustaka. Silakan berkreasi untuk membahas mengenai hasil dan pembahasan. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.